Pemirsa, kebocoran data oleh hacker yang baru-baru ini terjadi menjadi gambaran masih lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia. Apa dampaknya, terutama pada sistem layanan masyarakat, serta sejauh mana penyelesaian permasalahan siber di Indonesia saat ini? Kita lihat yuk. Khawatir banget, takutnya disalahgunakan, terutama terkait dengan perbankan sih. Pastinya khawatir lah, itu pasti bisa merugikan kita nih, karena ada beberapa aplikasi yang memang menggunakan data pribadi kita nih. Oh pernah sih, dan akhir-akhir ini juga sering banget ngerasain. Biasanya tuh kayak kebocoran tiba-tiba ada yang nge-SMS gitu dari nomor-nomor yang nggak jelas. Pernah, sering banget, karena kayak beberapa kali saya ganti nomor HP. Bukan cuma permasalahan dari apa-apa minta pulsa, tapi kayak banyak banget marketing yang jualan nomor kita akibat kebocoran data. Itu juga merugikan saya gitu loh, kayak privasi saya terganggu. Kami memberikan saran pemerintah untuk bertanggung jawab ya atas hal ini. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Baru-baru ini fenomena hacker, kebocoran data hingga kepada kejahatan siber marak di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya kejahatan tersebut, ini dapat berimplikasi buruk terhadap diri kita ketika kebocoran data itu terjadi. Apalagi saat ini era serba digital dan juga menggunakan aplikasi. Apa yang perlu kita fokuskan agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari? Kita lihat. Baru-baru ini, hacker dengan nama Bjorka menghebohkan jagat media sosial melalui akun Twitter @bjorkanism dengan membocorkan data penting perusahaan, dokumen instansi pemerintahan, hingga data pribadi pejabat negara. Bjorka menjual 105 juta data pribadi pemilih dalam pemilu, mengklaim mengantongi 1,3 miliar data SIM card Indonesia, serta serangkaian surat rahasia untuk presiden dan dokumen BIN. Menko Polhukam mengaku telah mengidentifikasi sosok Bjorka berdasarkan penyelidikan Badan Intelijen Negara dan Polri, dan berasumsi bahwa peretasan tersebut bersifat umum dan tidak membahayakan. Kendati demikian, sejumlah cuitan pengguna media sosial mengenai kebocoran data pada sistem layanan masyarakat ramai diperbincangkan. Salah satunya layanan online pada Kartu Prakerja. Sejumlah pengguna mengaku bahwa data diri Kartu Prakerja mereka telah digunakan. Secara otomatis, hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari layanan prakerja tak bisa mereka gunakan. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kebocoran data berpotensi kepada layanan yang menjadi tidak tepat sasaran. Apakah kebocoran data dan serangan siber masih bisa dianggap remeh? Pemirsa, bahaya kebocoran data dapat berimplikasi kepada potensi penyalahgunaan data. Contohnya saja nih pemirsa, apabila Anda mengalami kebocoran untuk nama, alamat, dan juga nomor kependudukan, maka Anda bisa terkena kejahatan keuangan. Contohnya saja, yang pertama adalah terkait dengan pengajuan pinjaman, kemudian juga ada transfer secara ilegal, dan juga dapat berdampak kepada masalah perpajakan hingga kepada unsur pemerasan. Belum lagi ada orang-orang yang mengaku sebagai orang lain dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan pinjaman, untuk mendapatkan bantuan sosial, hingga kepada layanan kesehatan dan juga untuk proses program ketenagakerjaan. Dan apabila Anda mengalami kebocoran data seperti email dan juga password beserta dengan nomor telepon, maka bukan tidak mungkin Anda juga akan mengalami kerugian dikarenakan sang hacker dapat menguasai akun online Anda. Setelah menguasai akun online, maka sang hacker bisa melakukan hal-hal lain seperti teknik phishing, yakni memancing seseorang untuk bisa mendapatkan email dan juga password dari seseorang tersebut, dan nantinya akan disalahgunakan sehingga dapat menyebabkan kerugian baik moral maupun material. Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai kenaikan harga BBM sebesar Rp600.000. Pengajuan penerimaan bansos ini pun dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dengan mengisi sejumlah data diri. Jika terjadi kebocoran data, bukan tidak mungkin pembagian BLT bisa berpotensi tidak tepat sasaran. Kita mungkin masih di tahap awal gitu ya, walaupun dampaknya semakin nyata. Ke depan akan makin melebur lagi, jadi kalau kita tidak berevolusi sejak sekarang, ya 5-10 tahun lagi akan fatal. Tapi kalau kita mau memperbaiki, Satgas tidak mencukupi, tapi memang harus terintegrasi. Jadi memang
paling tidak misalnya ya BSSN difungsikan secara efektif, karena sampai sekarang bisa dibilang BSSN tidak berfungsi selayaknya gitu. Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara negara, pelaku usaha, dan penyelenggara sistem elektronik yang ada. Kita berikan semacam notifikasi melalui National Security Operation Center kepada setiap instansi ataupun lembaga untuk melihat kerentanan dan celah kerawanan yang ada. Kita berikan notifikasi karena kita berpikir dalam tim tanggap insiden siber ini yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah kerentanan-kerentanan itu sehingga tidak dijadikan sebuah celah untuk menyerang sistem penyelenggaraan sistem elektronik. Ya, pada 20 September kemarin, pemerintah telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Di dalamnya mengatur penjatuhan sanksi pelanggaran secara administratif dan sanksi pidana. Lantas, bagaimanakah implementasi jangka panjang dari payung hukum tersebut? Kekurangan dari undang-undang ini adalah karena ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR gitu, berkali-kali sidang rapat ternyata deadlock gitu. Masalahnya adalah di mana posisi lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Lembaga yang mengatur ini nanti ada di mana? Tuh, kalau memang mau bikin lembaga ini kuat, lembaga ini harus diatur dengan undang-undang. Sementara di balik itu semua ada sejumlah cara yang dapat dilakukan masyarakat sebagai langkah antisipatif dalam menghindari kebocoran data. Seperti menggunakan antivirus, menghindari penggunaan Wi-Fi tanpa keamanan yang jelas, menghindari aplikasi dan situs bajakan, serta rutin mengganti password dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang sulit ditiru. Meskipun tetap, kebocoran data pada sistem aplikasi merupakan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dari masing-masing instansi agar tidak merugikan masyarakat. Pemirsa, berbagai kebutuhan dan juga layanan masyarakat yang saat ini sudah serba digital membuat kita perlu berhati-hati dan juga waspada agar data kita tidak disalahgunakan. Perhatikan data Anda dan jangan sampai merugikan diri sendiri. Bersama juru kamera Abdul Rosyid, saya Camar Henda. Sampai jumpa.